Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, kali ini Tanamania mau ajak teman-teman lihat-lihat tanaman-tanaman yang tumbuh di kebun Tanamania. Memang beberapa hari ini Tanamania melakukan beberapa pemangkasan ya, sampai dengan pembersihan. Jadi tanamannya rencananya mau tanam beberapa sayuran yang lain, tapi tanamannya nggak bahas tentang tanaman cabai hitam yang ini ya, karena sudah sering banget. Nah, di sini tanamannya akan perkenalkan ada tanaman gendola ya teman-teman. Dulu tanamannya belum tahu apa bedanya tanaman gendola dan tanaman binahong. Sedangkan yang ini, yang tanamannya punya ini adalah tanaman gendola. Ini juga awalnya dapat dari stek punya tetangga ya teman-teman. Alhamdulillah bisa tumbuh sampai dengan sekarang. Kalau dilihat lebih dekat, batang gendola itu lebih besar, daunnya empuk berair daripada batang binahong. Batang binahong itu lebih kecil dan liat, beda sekali ya teman-teman. Ukuran daun juga secara umum gendola lebih lebar dan sedikit lebih tipis daripada binahong. Permukaan daun gendola lebih bertekstur, sedangkan permukaan daun binahong itu lebih halus. Baik binahong maupun gendola sama-sama menghasilkan bunga. Bunga binahong berwarna putih kecil-kecil mirip dengan bunga cincau jelly, sedangkan bunga gendola lebih besar dan lebih sedikit. Meskipun binahong memiliki bunga jantan dan betina, binahong jarang banget ya teman-teman menghasilkan biji. Tanaman gendola tidak menghasilkan umbi, bunganya menghasilkan biji berwarna hitam ketika matang. Biji gendola mudah sekali tumbuh ketika disemai. Selain dengan biji, gendola juga mudah berkembang biak melalui stek batang. Makanya sampai sekarang Tanamania punya tanaman gendola ini, walaupun sudah sekitar 2 tahun tanamannya stek dari tanaman tetangga teman-teman. Sedangkan yang ini adalah bayam merah yang tanamannya beberapa minggu yang lalu panen dari sistem hidroponik sederhana. Ini tanamannya stek kembali batangnya karena batangnya itu cukup besar dan tanamannya tancapkan saja di media tanam konvensional seperti ini. Alhamdulillah bisa tumbuh sampai sekarang, bisa dilihat ya teman-teman. Ini rencananya tanamannya tanam buat menghasilkan biji aja, karena kalau sewaktu-waktu tanamannya mau tanam lagi bisa menggunakan benih dari tanaman bayam ini. Selanjutnya ada tanaman bayam Brazil yang sebelumnya tanamannya beli dari toko online teman-teman. Jadi toko online ini sudah lumayan terkenal sekali ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang harganya dulu itu cukup pricey, tapi karena memang tanamannya penasaran dengan tanaman bayam Brazil, jadi dibela-belain deh beli. Alhamdulillah bisa survive dan tumbuh banyak ya teman-teman di kebun Tanamania. Jadi sewaktu-waktu kalau tanamannya mau menumis atau bikin sayur bayam Brazil tinggal petik-petik aja. Dan ini Tanamania juga coba stek ya di beberapa media tanam. Senang banget punya tanaman bayam Brazil ini karena nambah koleksi tanaman sayur di kebun Tanamania. Dan pastinya teman-teman ya, buat yang baru tahu, bisa banget tanaman bayam Brazil ini ya dipanen dan dikonsumsi. Dan ini di sebelahnya ada tanaman kailan ya. Tanaman kailan ini tanamannya ambil dari sistem hidroponik Quick. Dan yang ini adalah tanaman jahe yang tanamannya beli dan ditancapkan saja di media tanam tanah seperti ini. Sedangkan ini adalah tanaman golden berry, baru muncul, mungkin telat ya teman-teman tumbuhnya. Kita tungguin aja. Dan yang ini stekan daun mint yang tanamannya selalu pangkas atau pruning biar kelangsungan hidupnya tetap ada gitu deh. Dan di sebelahnya ini adalah daun pandan. Jadi ceritanya tetangga saya pangkas tanaman daun pandan ini jadi dibuang, dan ini dipungut kembali di atas tempat sampah dong. Dan itu saya masih ingat banget sore hari ya menjelang maghrib, dan tanamannya kebetulan ada pot yang berisi media tanam dan udah nggak ada lagi tanamannya tancapkan aja dengan berbekal yakin bisa tumbuh lagi. Alhamdulillah ini bisa tumbuh. Waktu Ramadan kemarin tanamannya sering petik-petik ini ya.
Dan yang ini adalah tanaman rosemary yang tanamannya beli dari toko online. Sampai sekarang masih bisa tumbuh. Jadi kalau bikin ikan bakar, ayam bakar, selalu pakai yang namanya rosemary biar wangi. Jadi biar agak sedikit western makanannya, tanamannya kasih rosemary. Ini juga bisa ditambahin ke minuman teh hangat ya teman-teman. Dan dia juga bisa ngusir nyamuk ternyata. Lanjut lagi, di sini ada tanaman yang tanamannya beli dari toko online. Alhamdulillah masih bisa hidup sampai sekarang ya teman-teman. Ini gampang banget cara perawatannya ya. Dan ini tanamannya beli dari toko online dengan harga di bawah 15.000 kalau nggak salah ya. Ini adalah tanaman jintan. Baunya itu tanamannya suka banget, tapi buat dikonsumsi ya, buat yang suka aja teman-teman, rasanya agak getir ya. Ini bisa dicuci terus dijadiin lalapan, atau kalau mau digoreng dulu gitu, atau dijadiin kayak mendoan ya, pengganti daun bawang juga bisa teman-teman, buat yang suka aja. Ini wangi banget deh, saya senang banget dengan wanginya. Dan yang ini adalah tanaman apple mint. Tanamannya beli sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Awalnya penasaran sama baunya dan bisa tumbuh sampai sekarang. Alhamdulillah udah banyak banget di beberapa pot yang tanamannya pruning juga. Dan ini agak unik karena nggak banyak tempat ya seperti di mall buat dapetin tanaman itu. Dan di sini ada tanaman oregano juga yang tanamannya beli dari toko online. Banyak banget tanaman yang tanamannya beli dari toko online karena susah banget buat dapet tanaman-tanaman seperti ini ya di toko pertanian. Oke teman-teman, cukup sekian ya lihat-lihat kebunnya. Nanti lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.